Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan puasa kita di tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di video saya kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang diceritakan langsung oleh tetangga saya, yang mana tetangga saya ini memiliki usaha di bidang kuliner dan beberapa bulan belakangan ini tetangga saya mengeluh usahanya ini sepi, bahkan sama sekali tidak didatangi oleh pelanggan. Nah, kisah kali ini saya beri judul Guna-guna Penutup Rezeki. Kisah ini diceritakan langsung oleh tetangga saya. Kita sebut saja Bu Marni. Bu Marni memiliki usaha di bidang kuliner yang telah dibangunnya kurang lebih 5 tahun. Jadi Bu Marni ini membuka kedai penyetan yang menu utamanya ayam dan iga penyet. Kedai Bu Marni ini berlokasi sangat strategis. Jadi letaknya itu di belakang pusat perkantoran dan pusat perbelanjaan. Jadi di sana terdapat banyak kedai yang menjual berbagai jenis makanan. Nah, kedai Bu Marni ini terbilang cukup ramai dan sudah banyak pelanggannya karena memang masakan yang dimasak oleh Bu Marni ini enak dan pelayanannya juga sangat baik. Bu Marni menuturkan kepada saya bahwa sehari-hari omset yang didapatnya itu bisa mencapai 2 sampai 3 juta per hari. Dan itu di luar pesanan yang biasa Bu Marni dapat dari kantor. Jadi biasanya Bu Marni mendapat pesanan ayam penyet atau iga penyet untuk makan siang karyawan kantor. Dan alhamdulillah dengan pendapatan sebesar itu, Bu Marni bisa menciptakan lapangan pekerja bagi tetangganya. Salah satunya Mpok Saadah yang seorang janda dan Rusli seorang anak yatim piatu. Seiring berjalannya waktu, dengan ramainya usaha Bu Marni, banyak menimbulkan ketidaksukaan dari beberapa kedai yang lain. Dari yang memberikan fitnah sampai memberi guna-guna. Jadi ada yang menuduh usaha Bu Marni dari masakannya yang tidak higienis sampai tuduhan menggunakan penglaris. Alhamdulillah dengan cobaan dan tuduhan seperti itu, Bu Marni tidak menggubrisnya dan tetap berjualan seperti biasa. Nah, Bu Marni percaya bahwa rezeki itu Allah yang atur dan pasti tidak akan tertukar. Hal ini tidak terlepas dari kepribadian Bu Marni dan keluarganya yang taat beragama. Singkat cerita, setelah beberapa tahun Bu Marni mulai merasakan adanya penurunan omset yang cukup drastis. Pengunjung yang setiap harinya ramai mulai terlihat sepi. Pelanggan yang biasanya memesan makanan Bu Marni tiba-tiba hilang tiada kabar berita. Tetapi Bu Marni masih percaya bahwa rezekinya memang tidak sebanyak di hari-hari sebelumnya. Kondisi seperti ini terus berlangsung dan malah semakin memburuk. Bahkan pernah dalam 1 minggu, kedai Bu Marni sama sekali tidak ada yang membeli. Melihat kondisi seperti ini, Mpok Saadah memberanikan diri bertanya kepada Bu Marni. Mpok Saadah berkata, maaf Bu,
Apa ibu nggak merasa ada yang aneh? Soalnya di kedai yang lain rame loh bu. Pelanggan lalu lalang di depan kedai kita, tapi satupun nggak ada yang masuk dan membeli. Dan Bu Marni menjawab dengan tetap berpikiran positif. Ya, mungkin belum ada rezeki kita di hari ini. Nah, keesokan harinya setelah Bu Marni menutup kedai dan berjalan pulang menuju rumah, Bu Marni tidak sengaja ketemu sama Kang Nandar yang biasanya mengantarkan kerupuk ke kedai Bu Marni. Sudah lumayan lama nih Bu Marni tidak bertemu sama Kang Nandar. Kurang lebih 3 minggu lah. Nah, seharusnya itu Kang Nandar 2 sampai 3 hari sekali ke kedai Bu Marni untuk eh mengecek persediaan kerupuk dan menukar dengan yang baru. Kang Nandar, kemana aja? Kok udah lama sih nggak ke kedai saya? Udah hampir 3 minggu loh. Kang Nandar yang disapa oleh Bu Marni tiba-tiba kaget dan berkata, "Duh, punten Bu, malah ibu yang Nandar gak pernah lihat. Setiap kali Nandar lewat di depan kedai ibu selalu tutup." Sontak Bu Marni kaget dan berkata, "Loh Kang, saya gak kemana-mana. Ada di warung terus, malahan kedai buka setiap hari seperti biasanya." Mendengar kalimat itu, entah kenapa raut dari wajah Kang Nandar tiba-tiba berubah menjadi aneh dan Kang Nandar seperti terlihat coba-coba mengingat sesuatu gitu. Dan Bu Marni berkata dengan perasaan yang sama agak aneh, "Ada apa sih Kang? Kok mukanya jadi aneh begitu?" Eh, eh, anu Bu, jadi beneran selama 3 minggu ini kedai Bu Marni buka?" Bu Marni menjawab, "Ya iyalah Kang buka. Kalaupun tutup paling hari Minggu aja, sama seperti biasanya gitu kan." Nah, Kang Nandar semakin merasa ada yang aneh, merasa ada yang gak beres. Dan Bu Marni kembali bertanya untuk memastikan, "Memang Kang Nandar melihat kedai saya tutup beneran? Maksud saya beneran ditutup semua gitu Kang?" Gitu. Jadi Bu Marni kembali menanyakan untuk memastikan gitu. Nah, Kang Nandar pun menjawab, "Serius Bu, saya melihatnya seperti itu. Makanya saya kaget waktu Ibu menanyakan kenapa saya nggak ngantar kerupuk gitu." Lah, gimana mau antar kerupuk kalau kedainya tutup terus? Dan Bu Marni terdiam cukup lama dan mencoba merangkai kejadian yang dialaminya beberapa waktu kebelakangan ini. Nah, keesokan harinya, setelah Bu Marni bertemu dengan Kang Nandar, Bu Marni menceritakan kejadian yang dialami oleh Kang Nandar ke Mpok Saadah dan Rusli. Seketika Mpok Saadah dan Rusli kaget dan Mpok Saadah dan Rusli saling berpandangan dan Rusli berkata kepada Bu Marni, "Jadi Bu, sebenarnya ada kejadian aneh yang belum diceritakan oleh Rusli kepada Ibu." Dan Bu Marni kembali berkata, "Emang ada kejadian apa lagi?" Rusli pun menceritakan kejadian aneh yang dialami olehnya ketika memesan beras yang biasanya memang kalau membeli beras selalu diantar ke kedai. Pada hari itu Rusli menelpon toko beras, memesan beras dan memang biasanya selalu diantar oleh Fahmi yang biasa mengantar beras ke kedai Bu Marni. Setelah ditunggu hampir 1 jam, tetapi Fahmi tidak datang mengantar beras yang tadi dipesan oleh Rusli. Dan Rusli pun mencoba menelpon dan menanyakan kenapa udah 1 jam berasnya belum juga diantar. Kemudian Rusli mencoba menelpon Fahmi dan menanyakan, "Bro, kok beras belum diantar ya? Padahal udah 1 jam nih nungguin." Fahmi menjawab, "Saya udah kesana tadi, bolak-balik 2 kali. Tapi kenapa kedainya tutup ya?"
Rusli merasa heran dan berkata, "Tutup dari mana? Jelas-jelas kita buka dari pagi." Ya udah deh, sekarang gini aja. Kamu antar berasnya lagi ke kedai dan saya tungguin di depan kedai. Tak selang beberapa lama Fahmi pun tiba di kedai Bu Marni. Dan Rusli sudah menunggu di depan kedai. Lalu Fahmi berkata, "Loh, tadi saya kesini kedainya tutup. Kenapa sekarang jadi buka? Padahal udah 2 kali loh saya bolak-balik tetap tutup." Rusli menjawab, "Dari pagi kedainya buka. Kalau tutup ngapain saya pesan beras?" Nah, setelah Fahmi meninggalkan kedai, Rusli merasa ada yang tidak beres di kedainya Bu Marni. Dan Rusli menceritakan kejadian yang baru saja ia alami ke Mpok Saadah. Mpok Saadah pun kaget dan berkata, "Memang nih sepertinya kedai Bu Marni diguna-guna. Namun Bu Marni tidak percaya dengan hal seperti ini." Mendengar perkataan dari Rusli, Bu Marni kembali terdiam dan mulai berpikir bahwa sepertinya ada yang tidak suka dengan usaha dari Bu Marni dan mencoba untuk mengguna-guna kedai Bu Marni supaya usahanya terhenti. Dan Bu Marni kembali menanyakan kepada Rusli dan Pok Saadah, apakah ada kejadian aneh yang lain yang Bu Marni belum ketahui. Seketika Mpok Saadah bercerita bahwa pernah mengalami kejadian yang aneh beberapa bulan yang lalu. Tetapi Mpok Saadah takut untuk menyampaikannya kepada Bu Marni. Mpok Saadah mengatakan bahwa pada waktu Mpok Saadah membuka kedai di pagi hari, Mpok Saadah menemukan gumpalan tanah di ujung kedua sisi kedai. Mpok Saadah merasa aneh karena belum pernah sebelumnya Mpok Saadah menemukan gumpalan tanah seperti itu. Gumpalan tanah yang tadinya dipikir hanya gumpalan tanah yang berasal dari semut atau rayap. Namun setelah diperhatikan kembali oleh Mpok Saadah, ternyata bukan gumpalan tanah biasa, melainkan seperti gumpalan tanah kuburan yang berwarna merah dan masih agak basah. Padahal pada waktu itu tidak sedang dalam kondisi hujan ataupun setelah hujan. Setelah kejadian itu, Mpok Saadah merasa kedai Bu Marni mulai menjadi sepi. Mendengar ucapan dari Mpok Saadah, Bu Marni kembali terdiam dan semakin yakin bahwa memang ada yang mengguna-guna kedai miliknya. Setelah Bu Marni mengetahui kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh orang-orang di sekitarnya, semakin hari pikiran Bu Marni menjadi tidak menentu dan Bu Marni hanya berserah kepada Allah dan memohon petunjuk agar Bu Marni bisa terbebas dari guna-guna yang dialaminya. Singkat cerita, pada hari Jumat, tepat sebelum Bu Marni menutup kedainya, jadi Bu Marni sedang merapi-rapikanlah kedainya untuk bersiap pulang. Bu Marni tiba-tiba didatangi oleh seorang laki-laki dan berkata, "Ibu, maaf, permisi, kedainya sudah mau tutup, Bu." Dan Bu Marni menjawab, "Iya Pak, lagi beres-beres, ini kita mau tutup gitu karena mau maghrib." Dan bapak itu kembali berkata, "Ya, baru saja saya mau beli Bu, tapi udah mau tutup ya." Bu Marni merasa senang dan agak heran gitu. Dan Bu Marni kembali berkata, "Oh boleh Pak, boleh kalau misal Bapak mau beli. Masa saya mau nolak rezeki, silakan duduk Pak," gitu. Dan akhirnya bapak itu duduk dan memesan 1 porsi ayam penyet. Setelah ayam penyet selesai dimasak dan Bu Marni
memberikan kepada bapak tadi, Bu Marni berkata kepada bapak tersebut, "Pak, maaf, emang bapak kelihatan kedai saya buka?" Loh, pasti dong Bu. Kalau misal kedai ini terlihat tutup, saya nggak akan mungkin masuk dan membeli ayam penyet di warung ibu, di kedai ibu gitu. Oh gitu ya Pak. Emang kenapa Bu gitu? Terus Bu Marni kembali menjawab, "Eh, enggak Pak, soalnya kebanyakan dari pelanggan saya mengatakan bahwa kedai saya selalu terlihat tutup, padahal setiap harinya kita selalu buka Pak." Bapak itu terdiam sejenak, seperti ingin mengatakan sesuatu kepada Bu Marni, dan beberapa saat kemudian Bapak itu mengatakan bahwa tadinya saya malah berpikir kalau kedai ibu ini rame. Dan saya berpikir kalau ibu ini menggunakan sesuatu yang bisa membuat kedainya laris. Maaf-maaf Bu, seperti penglaris gitu. Nah, Bu Marni langsung menjawab, "Loh Pak, malah sebaliknya. Kedai saya sudah lama sekali sepi dari pengunjung. Dan ini saya merasa heran karena Bapak bisa melihat kedai saya buka." Eh, jadi Bu, sebenarnya saya bisa melihat di kedai ibu ini, saya melihat seperti ada dua sosok genderuwo di depan kedai ibu. Makanya saya penasaran dan menghampiri kedai ibu. Eh, jadi apa yang diceritakan oleh orang-orang di sekitar saya itu benar ya Pak? Cerita apa ya Bu? Jadi memang Pak, selama beberapa bulan ini banyak dari pelanggan saya melihat kedai saya ini selalu tertutup. Jadi omset saya benar-benar turun drastis, bahkan nyaris tidak ada pelanggan yang datang ke kedai saya. Dan Bu Marni kembali menanyakan apa yang harus ia lakukan agar kedainya bisa kembali ramai seperti sebelumnya. Dan Bapak itu menjawab, "Saya tidak bisa membantu Ibu. Saya cuma bisa melihat apa yang saya lihat dan apa yang saya rasakan selama saya berada di dalam kedai Ibu. Memang Bu, hawa mistis terasa sangat kuat di kedai Ibu. Saya cuma berpesan semoga Ibu bisa keluar dari jeratan guna-guna ini. Dan Ibu bisa menemukan orang yang bisa membantu Ibu." Setelah Bu Marni mendengar perkataan yang dikatakan oleh bapak-bapak yang mendatangi kedai Bu Marni, keesokan harinya Bu Marni bersama Mpok Saadah dan Rusli mencoba mencari informasi untuk menemukan orang pintar atau ustadz yang bisa membantu menghilangkan guna-guna yang ada di kedai Bu Marni. Setelah Bu Marni bertemu dengan Pak Ustadz yang bisa membantu permasalahan Bu Marni agar bisa keluar dari guna-guna, perlahan usaha Bu Marni kembali bangkit. Alhamdulillah, usaha yang dilakukan oleh Bu Marni bisa terlihat. Dan singkat cerita, setelah beberapa bulan kedai Bu Marni kembali ramai. Semua pelanggannya kembali memesan dan membeli makanan di kedai Bu Marni kembali.
Nah, teman-teman, dari cerita yang saya ceritakan tadi, semoga kita semua bisa ambil hikmahnya. Dan buat teman-teman yang sekarang memiliki usaha, tetap harus wajib waspada. Karena apa? Karena di zaman yang sudah modern ini, masih ada yang namanya guna-guna. Jadi, saya penasaran nih sama teman-teman. Siapa tahu teman-teman memiliki kisah yang sama seperti yang dialami oleh Bu Marni. Boleh teman-teman kirim ceritanya ke Instagram saya atau boleh komen di kolom komentar. Nah, teman-teman, jangan lupa dukung channel saya dengan cara mengklik subscribe, like, dan komentar. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya, jadi setiap saya mengupload video baru, teman-teman ada notifikasinya. Nah, jangan lupa di-share juga ke sosial media teman-teman sekalian. Sampai di sini dulu perjumpaan saya. Saya Rahayu Fajri, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.